Oke, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngejelasin bagaimana sih penggunaan Odoo SOO dengan menggunakan odoo.com ini. Nah, teman-teman bisa langsung buka odoo.com, lalu kita bisa lihat nih di sini. All your business on one platform, simple, efficient, yet affordable. Nah, kalau kita lihat di bawah, nah ini Odoo memberikan bayangan kepada kita gimana sih kalau misalkan perusahaan tidak menggunakan Odoo. Nah, ini bisa kita klik aja tombolnya. Nah, bisa dilihat dari beberapa kategori ini, Odoo ini memberikan kemudahan. Misalkan ada kategori accounting, itu biasanya menggunakan aplikasi QuickBooks. Terus kalau misalkan kita mau ada kategori terkait knowledge, itu harus menggunakan aplikasi Notion. Nah, di Odoo ini kita bisa menjadikan semua kategori ini menjadi satu aplikasi, yaitu di aplikasi Odoo. Oke, mungkin langsung aja kita mencoba. Kita memakai yang free, jadi kita klik yang try it free. Nah, di sini Odoo memberikan kita pilihan untuk memilih aplikasi apa yang mau kita masukkan gitu. Nah, misalkan, ini ada sales, website, ada operation, manufacturing, marketing, dan human resource, dan customization. Nah, misalkan aku di sini mau memilih terkait employee. Nah, tinggal diklik aja, lalu diklik continue. Nah, di sini kita masukin aja teman-teman terkait field-nya, yaitu data diri, misalkan di sini. Nah, ini company name-nya bisa sesuai preferensi teman masing-masing. Oke, untuk company size-nya aku pilih yang ini. Lalu untuk primary interest-nya aku pilih ini. Dan kita langsung klik aja start now. Nah, welcome to Odoo. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Do what platform you will ever need. Oke, nah jadi kita juga bisa aktivasi Odoo tadi tanpa memasukkan nomor telepon kita. Nah, di sini activation email send. Jadi kita diminta untuk mengaktifasi email kita. Misalkan kita klik pending activation. Nah, dia ngasih tahu bahwa akan ada activation link yang dikirim melalui email. Nah, mungkin kita langsung buka aja emailnya. Nah, teman-teman, ini udah masuk ya activation link untuk Odoo kita di email masing-masing. Nah, di sini aku coba klik aja, klik to activate your database. Nah, nanti di sini akan muncul halaman baru, page baru. Kita tunggu aja. Oke, di sini kita diminta untuk mengubah password kita, menuliskan password kita. Nah, oke, di sini aku langsung klik aja activate your database. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke tampilan home kita yang di sini. Nah, karena tadi kita udah menggunakan activation link yang dikirim melalui email, sekarang kita coba tutup aja. Oke, nah sekarang kita dapat melihat ya teman-teman bahwa ada kategori di sini employees, di mana ini adalah salah satu app yang tadi kita udah pilih di awal ketika kita mau melakukan start trial Odoo ini, karena tadi aku milihnya adalah employees. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat di kategori ini. Misalkan kita klik kategori apps. Nah, di sini ada apps-apps yang lain yang bisa teman-teman install selain employee yang tadi udah aku install gitu. Nah, di sini bisa teman-teman pilih kalau misalkan teman-teman mau ada e-learning dan juga employee, itu bisa. Misalkan teman-teman mau e-learning, employee, dan misalkan mau nambah planning, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Dan di sini banyak ya teman-teman kategorinya. Oke, mungkin aku balik lagi ke halaman sebelumnya di sini. Nah, sekarang kita mau mengetahui lebih lanjut nih terkait employees, apps employees ini. Nah, kita klik aja. Nah, di sini itu ada muncul tampilan terkait akun yang tadi kita daftarkan di awal. Jadi di sini ada akun aku, yaitu Ayu Putri Dewi Fitriani, dengan email seperti ini yang tadi aku daftarin di awal. Dan ini adalah akun yang menjadi administration-nya gitu. Jadi ini udah otomatis ya teman-teman gitu. Nah, sekarang kita mau coba buat untuk employees baru. Kita klik aja new di sini. Oke, di sini misalkan kita tulis
Nah, misalkan job title dia adalah Vice President. Nah, ini misalkan work phone-nya segini, terus misalkan work email adalah ina@gmail.com. Terus misalkan departemennya, nah karena aku belum menjelaskan terkait departemen, ini kita abaikan dulu aja. Terus job position juga kita abaikan. Terus ini manager juga kita abaikan ya teman-teman. Nah, oke. Di sini ada resume, jadi teman-teman nanti bisa langsung create a new entry aja kalau mau menuliskan resume tentang Vina Panduwinata ini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan skill untuk employees Vina Panduwinata ini. Jadi, ini fleksibel ya teman-teman, bisa ditambah ataupun enggak sesuai preferensi masing-masing. Nah, di sini nanti ada activities yang dapat terlihat, misalkan administrator dengan nama Ayu Putri Fitrani itu creating a new record dan lain sebagainya. Jadi, ini untuk melihat aktivitas yang telah dilakukan. Nah, misalkan kita udah selesai buat, kita klik aja employees di sini. Oke, kita klik all. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman, Vina Panduwinata as a Vice President dengan email sekian, nomor handphone sekian. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di departemen yang administration aja, dia itu hanya dengan nama ini ya teman-teman. Kalau kita klik all, dia akan muncul. Nah, oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang navigasi menu yang departments ini. Kita klik aja. Jadi di departments ini kita bisa menambahkan department selain administration. Nah, kita klik new aja. Misalkan di sini. Oke, di sini kita bisa tulis manajernya siapa, tapi bisa juga kita abaikan. Nah, terus ini parent departmentnya juga bisa kita taruh atau bisa kita abaikan. Oke, nah misalkan column-nya ini bisa kita pilih juga sesuai preferensi masing-masing. Oke, terus misalkan kita klik departments-nya lagi. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman. Nah, di sini employee-nya 0 karena tadi pas kita mendaftarkan employee, kita tidak mengintegrasikan departments-nya dengan departments business development karena tadi kita baru buat ya teman-teman. Oke, nah sekarang aku mau di sini employees-nya itu ada Vina Panduwinata. Jadi sekarang aku balik lagi ke menu navigasi employees ini. Kita buka. Nah, di sini kita klik aja. Nah, langsung kita klik department-nya, kita taruh business development. Oke, nah ini udah selesai. Terus mungkin kita klik lagi employees ini. Oke, kita klik departments. Nah, di sini udah ada satu employees ya teman-teman. Misalkan kita klik business development-nya, kita buka employee-nya. Nah, ini benar ya teman-teman bahwa di sini ada Vina Panduwinata. Oke, selanjutnya adalah kita buka menu-menu yang lainnya. Nah, di sini kita udah ngecek department, sekarang kita cek untuk report. Jadi, di reporting ini ada skills. Nah, jadi ini akan muncul apabila kita menambahkan skill-nya ya teman-teman. Misalkan tadi kita mau employees kita yang Vina Panduwinata ini, kita tambah skills-nya, kita klik create new skill. Nah, misalkan, di sini langsung muncul ini tentang language-nya. Bisa juga kita edit-edit sesuai preferensi masing-masing, misalkan levelnya berapa, misalkan ada level 5 mungkin. Dengan progresnya itu kita buat, kalau level 5 itu berarti progresnya 80% gitu misalkan. Oke, nah ini default level, kita bisa nyalain aja. Terus kita bisa balik lagi ke Vina Panduwinata, kita bisa klik create new skill ini, kita bisa nambahin lagi nih teman-teman. Misalkan kita mau ada skill selain bahasa, skill public speaking. Nah, kita langsung aja, misalkan di sini ada level 1, berarti misalkan dia masih 10% gitu. Nah, terus kita balik lagi ke skill type. Nah, di sini kita bisa milih nih untuk employees dengan nama Vina Panduwinata, dia skillnya apa aja nih. Misalkan dia hanya bisa language aja gitu. Nah, kita bisa klik ini udah ke-selected ya teman-teman. Kita bisa balik lagi ke Vina Panduwinata. Oke, seharusnya di sini muncul ya teman-teman, tapi mungkin skills di sini baru bisa untuk menambahkan new skills aja. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya banyak navigasi lainnya. Nah, sekarang kita cek lagi. Tadi kan kita udah ke reporting ya, reporting yang skills ini. Oke, nah sekarang coba kita cek lagi configuration-nya. Nah, kalau misalnya di sini kita klik configuration, dia akan muncul nih menu-menu yang mau kita pilih lebih lanjut. Tapi untuk terkait employee, kita kan tadi udah bahas department ya teman-teman. Sekarang kita bahas work location. Kita klik aja work location-nya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pilih untuk perusahaan-perusahaan apakah work location-nya home, office, atau adep. Misalkan kalau kita klik home, nah di sini work location-nya home, work address-nya kita bisa pilih apakah untuk Ayu Putri Company atau untuk PT ini dan lain sebagainya.
Nah, kita juga bisa edit-edit sesuai kebutuhan masing-masing ya teman-teman di sini, ataupun membuat yang baru. Nah, selanjutnya kita bisa melihat menu lainnya yaitu working schedule. Jadi, kita bisa ngeklik working schedule ini untuk melihat standar jam perusahaan schedule untuk waktu tertentu. Misalkan di sini ada standar 40 hours per week. Nah, kita klik aja. Nah, di sini bisa teman-teman ubah untuk perusahaan teman-teman. Nanti di sini name-nya apa? Misalkan Monday morning, day of week-nya Monday, day periodnya sekian, work from sekian, work to sekian, duration days-nya berapa gitu. Nah, ini bisa teman-teman ubah aja sesuai kebutuhan masing-masing dan bisa teman-teman tambahkan juga gitu. Nah, di sini ada work hours. Nah, di sini bisa melihat untuk name Ayu Fitriani, working time sekian dan sekian kayak gitu. Jadi ini memudahkan untuk perusahaan melihat masing-masing employee itu working time-nya gimana gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke menu di sini. Kita tadi udah lihat working schedule, kita sekarang klik departure resign. Alasan misalkan ini ada fire, resign, retire. Nah, jadi kita bisa menambahkan ataupun mengeditnya. Nah, terus ini sangat berguna kalau misalkan nanti dipakai ya, teman-teman. Oke, kita lihat menu yang selanjutnya. Ini ada skill type. Sebenarnya ini sama aja kayak yang tadi udah kita lakukan. Nah, di sini tadi kan kita udah pernah nambahin public speaking ya, teman-teman. Oke, nah itu dia terkait employee. Nah, mungkin untuk recruitment-nya, kita bisa juga nih, teman-teman. Jadi, Odoo ini menyediakan kita untuk ada menu recruitment juga. Di apps employee, kita bisa juga melakukan recruitment, ada job position, dan employment types. Untuk job position ini kita bisa buat new, misalkan dibuka positionnya itu sales manager. Nah, disitu kita klik job position, dan di sini udah muncul ya sales manager. Lalu, misalkan kita mau klik employment types, nah di sini kita bisa melakukan pengaturan ya teman-teman, apakah kita mau employment types-nya permanen, temporary, seasonal, full-time, atau part-time. Kita bisa melakukan setting. Dan mungkin untuk lebih lanjut bagaimana proses recruitment-nya, itu ada di apps recruitment yang bisa teman-teman download atau install di sini. Nah, karena di sini aku hanya employee, mungkin di sini hanya melakukan settingnya aja, kayak posisinya apa, posisi employee-nya sebagai apa, dan tipe employee-nya bagaimana gitu. Tapi untuk proses perekrutannya itu ada di apps recruitment yang bisa teman-teman download di sini. Misalkan di sini di human resource. Nah, di sini harusnya sih ada recruitment. Nah, di sini nih. Di sini ada recruitment, ini teman-teman bisa install aja. Atau teman-teman mau baca-baca dulu bisa klik learn more. Di sini nanti muncul informasi lebih lanjutnya. Gitu. Nah, seperti ini kita bisa melihat oh ternyata kayak gini loh visualisasi proses Odoo yang menampilkan terkait rekrutmen gitu. Nah, ini adalah visualisasinya. Nah, ini seperti ini dan seperti ini. Ini seperti ini. Nah, kita bisa melihat tuh qualification-nya dan lain sebagainya. Kita bisa menentukan tanggal interview-nya dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman install aja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, mungkin kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi. Kita tadi udah menjelaskan ya teman-teman terkait employees apps. Nah, sekarang kita juga bisa melakukan discuss juga di sini. Ini tergantung teman-teman kalau misalkan mau start meeting atau mau lihat inbox antara satu employee dengan employee lain gitu. Atau ini juga ada Odoo bot. Dan kalau misalkan lihat di sini, ini ada setting, teman-teman juga bisa mengatur ya terkait usernya, terkait manage user. Nah, terkait companies-nya bisa disetting, emailnya, nah ini juga bisa disetting ya teman-teman sesuai kebutuhan masing-masing yang teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi. Di sini juga bisa melihat employees-nya, jadi ini ada pusat kontrolnya, jadi kita bisa baca-baca dulu aja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, mungkin itu penjelasan yang general yang coba aku sampaikan kepada teman-teman. Nah, semoga dengan penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menggunakan Odoo ataupun perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan Odoo ini. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.